Al-muhafazatu 'alal qadimis salih, yang lalu yang baik-baik kita ambil. Wal akhdhu bil jadidil aslah, yang baru-baru tetap kita ambil. Mikrofon kita ambil, drone kita ambil, podcast kita ambil. Tapi pelajaran yang lama, kitab-kitab turas, kitab klasik, kitab kuning, tetap kita jaga kelanggengannya sampai hari kiamat insyaallah. Walaupun adik-adik nanti mungkin tidak jadi kiai, bukan jadi pimpinan pondok pesantren, tetap kalian akan membacakan kitab ini kepada anak, kepada istri. Kenapa? Karena dunia ini akan tetap banyak fitnah. Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup di akhir zaman setelah aku mati, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan banyak melihat ikhtilaf yang begitu banyak. Yang selamat adalah orang yang berpegang kepada sunnah. Alaikum bisunnati, ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Khulafa' rasyidin, Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, min ba'di, setelah aku mati. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit pakai gigi geraham, jangan pegang dengan tanganmu, nanti akan terlepas. Gigit sampai tanggal dunia, sampai hancur binasa, kau akan tetap berpegang dengan ahlus sunnah wal. Saya nggak maulah anak saya di pesantren, Pak Ustadz. Kenapa? Di pesantren kerjanya cuma sarungan, tidur, baca kitab, nggak ada olahraga. Siapa bilang nggak ada olahraga? Makanya datang ke Mambaul Ulum Bata-Bata, tiang gawangnya ada. Nih, yang bilang di pesantren nggak ada olahraga, datang ke Pamekasan, mampir ke Mambaul Ulum Bata-Bata. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri, tiang gawang tetap tegak berdiri, dari besi nggak bisa dicopot. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau adik-adik saya ini nggak olahraga, nggak sehat, nggak mungkin dia bisa dengar ceramah dari atas atap. Menunjukkan dia kuat. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan menangis sampai meratap. Sudah lama Abdul Somad tausiah, hari ini melihat santri di atas atap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tulisan tretan UAS. Masya Allah, Allahu Akbar. Abdul Somad datang bukan orang yang mengguru-gurui, bukan orang yang ngajar. Abdul Somad datang ke Mambaul Ulum ingin mendapatkan barokah dari para kiai. Doakan kedatangan ini menyambung silaturahim, panjang umur, murah rezeki. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau murah rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Jadi nanti jangan katakan Ustaz Somad tadi datang ngapain? Dia mau ngajar, kiai-kiai sudah cukup. Abdul Somad itu datang mau ngambil barokah, atharus sholihin, bekas-bekas tapak kaki orang soleh. Mudah-mudahan tempat berjalan Abdul Somad, tempat wudhu Abdul Somad, tempat sholat Abdul Somad bertepatan dengan tempat bekas sujudnya orang-orang soleh, sehingga mendapatkan keberkahan insya Allah. Imam Ahmad bin Ambal masuk ke Masjid Nabawi, dia usap telapak kaki tempat khotib di atas mimbar. Setelah dia usap, dia cium ke tangannya. Ditanya, mengapa Ahmad bin Ambal? Atharus salihin, dulu kaki Nabi ada di sini, kaki Abu Bakar Siddiq, kaki Umar bin Khattab, kaki Utsman bin Affan, kaki Ali bin Abi Thalib, kaki para ahli bait, aku pegang untuk mendapatkan keberkahan. Atharus salihin. Makanya kadang ngajinya nggak terlalu lama, tapi ngalap barokahnya. Ila hadrati, ila sayyidina, ila hadratin Nabi Muhammad SAW wa alihi tayyibin tahirin wa ashabil mayamin wan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Orang yang enggak ngerti ngeritik, apa ini baca-baca Al-Fatihah ini? Baca aja cukup. Kalau sekedar ilmu, tidak ada yang bisa menandingi dia. Kalau sekedar kekuatan ingatan, hafalan, kamu nggak ada apa-apanya dibanding dia. Bedanya, dia nggak punya barokah. Siapa dia? Syekh Google. Betul? Ada yang bisa ngelawan Syekh Google? Nggak ada. Maka untuk mengalahkan Google, kita perlu barokah. Itulah barokah daripada kiai. Itu maka tadi sebelum acara membacakan Al-Fatihah, sebutkan namanya supaya hubungan kita lebih dekat. Ustaz Abdul Somad, kami lihat mulutnya komat kamit waktu duduk tadi. Ustaz ngomong apa?
sedang ngomong di handphone. Enggak, handphone saya enggak hidup. Terus Ustaz ngomong apa? Saya kirim Al-Fatihah kepada kiai, kepada wali-wali Allah, supaya mereka berdoa kepada Allah, doa mereka lebih makbul daripada Abdul Somad, supaya diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Bertawassul kepada Allah melalui orang-orang soleh. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, ahli hadis dari Maghribi, menulis kitab Ittihaful Azkiya bijawazit tawassul bil anbiya wal awliya. Orang-orang soleh, para nabi, orang-orang soleh, para aulia, maka sesungguhnya maqam mereka tinggi, maqam mahmuda, kita sebut namanya supaya kita pun mendapatkan keberkahannya. Semua kita yang hadir ini mendapatkan keberkahan dari para kiai, dari para wali-wali Allah, insyaallah.